Halo, berjumpa lagi di praktikum enzimologi. Minggu ini kita sudah memasuki minggu ke-6, dan topik untuk hari ini adalah penentuan kadar protein. Di beberapa minggu sebelumnya, Anda sudah mempelajari tentang tahapan-tahapan mulai dari produksi enzim, isolasi enzim, fraksinasi enzim, dan sampai dengan tahap pemurnian enzim. Nah, selanjutnya adalah pengujian aktivitas enzim yang meliputi pengukuran kadar protein dan aktivitas enzim. Setelah itu baru dilakukan karakterisasi terhadap enzim yang sudah diperoleh. Jadi karakterisasi ini nanti akan meliputi pengukuran pH optimum, suhu optimum, lalu studi kinetika, dan terakhir adalah pengukuran atau identifikasi protein ya, dengan menggunakan SDS Patch. Nah, untuk hari ini kita berfokus di tahapan pengujian aktivitas enzim, yaitu pengukuran kadar protein, gitu ya. Nah, jadi untuk mengukur kadar protein dari enzim ini ada beberapa metode. Mengapa kita harus melakukan pengukuran protein? Ya, karena kita tahu bahwa sebagian besar dan memang hampir semua enzim itu masuk ke dalam protein, meskipun ada yang bukan ya. Tetapi kita asumsikan bahwa semua enzim kita itu adalah protein. Nah, kemudian untuk sebelum kita masuk ke pengukuran aktivitas enzim, kita memang harus mengukur dulu kadar protein yang ada di dalam sampel kita. Ya, karena setelah kita melewati beberapa tahapan ini, dari produksi sampai pemurnian enzim, kita harapkan yang tertinggal atau yang ada di dalam larutan akhir yang kita peroleh itu adalah enzim target kita ya, yang berupa protein. Jadi kita juga harus menentukan. Selain itu juga, mengapa kita perlu mengukur kadar protein? Di sini maksudnya protein total ya. Nah, karena nanti kita akan mengukur aktivitas enzim juga, lalu kita akan membuat tabel pemurnian. Jadi kita bisa melihat nanti dari tiap tahapan ini, mulai dari isolasi, fraksinasi, sampai pemurnian ini, berapa persentase perolehan enzim kita. Jadi berapa tingkat kemurnian enzim kita. Ya, seperti itu. Jadi bisa kita tentukan dengan cara pertama melakukan pengukuran kadar protein. Nah, kalau dalam praktiknya, setiap kali kita selesai pada satu tahap, ya misalnya di sini isolasi enzim, awalnya ini kita mendapatkan crude enzim ya, jadi enzim yang masih berupa ekstrak kasar. Nah, kemudian ini kita harus ukur berapa volume larutan yang kita dapatkan. Jadi semua volume total larutan yang kita dapatkan dari proses isolasi ini. Begitupun pada saat vaksinasi enzim, ya, vaksinasi enzim, kita juga harus mengukur volume total hasil vaksinasi dari enzim kita ini. Begitu. Seterusnya pun seperti itu, pada saat pemurnian, kita juga harus mengukur berapa volume enzim murni yang kita dapatkan di akhir proses pemurnian itu. Ya, jadi masing-masing harus diukur volumenya berapa. Mengapa? Karena nanti ini akan menjadi dasar perhitungan untuk mengukur kadar protein, kemudian aktivitas enzim, persen perolehan, dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian pada praktiknya juga, setelah kita tahu berapa volume dari masing-masing tahapan ini, biasanya itu akan kita ambil sekian mililiter atau sekian mikroliter untuk dilakukan pengukuran kadar protein dan aktivitas enzim. Jadi, setelah tadi diukur sejumlah volume ini berapa yang kita dapatkan, kita ukur, kita ambil sekian mililiter sedikit saja untuk dilakukan pengukuran ini. Jadi nanti pada setiap tahapan ini itu akan dilakukan masing-masing pengukuran kadar protein dan aktivitas enzim. Jadi kita punya data untuk masing-masing tahapan seperti itu. Nah, kemudian ini adalah tabel pemurnian enzim ya, contoh. Di sini kita bisa melihat bahwa pada masing-masing tahap, mulai dari homogenisasi ya, di sini isolasi, kemudian ada fraksinasi dengan menggunakan garam, sampai dengan kromatografi afinitas, ini adalah sudah tahap pemurnian ya. Di sini kita bisa melihat bahwa ada perubahan pada
protein, total protein, kemudian aktivitasnya ya. Lalu di sini aktivitas spesifik dan ada persen yield serta level kemurnian gitu. Jadi nanti dengan adanya tabel ini kita bisa melihat bahwa proses yang sudah kita lakukan dalam tahapan isolasi dan pemurnian enzim ini ternyata memberikan pengaruh terhadap aktivitas enzim tersebut gitu ya. Salah satunya adalah pertama mengukur protein totalnya di sini ya. Maka dari itu kita perlu sekali tadi mencatat berapa volume dari masing-masing tahapan itu. Nah, sebelum membahas lebih lanjut tentang tabel pemurnian, di sini ada beberapa metode pengukuran kadar protein atau protein total yang sudah banyak dilakukan ya. Nah, mulai dari yang pertama adalah metode spektroskopi. Ini memanfaatkan absorpsi protein pada gelombang sinar UV. Jadi metode ini langsung dan paling sederhana karena tidak memerlukan reagen. Jadi larutan sampel kita atau larutan enzim kita itu tinggal dimasukkan ke dalam kuvet, kemudian diukur di spektrofotometer pada panjang gelombang 280 nanometer. Ya, jadi ini adalah panjang gelombang di mana asam amino aromatik itu menghasilkan absorpsi UV yang kuat. Jadi nanti proporsi jumlah asam amino aromatiknya itu akan ditentukan terhadap protein sehingga bisa ditetapkan berapa nilai absorpsi UV tersebut. Namun, metode ini tidak ideal untuk larutan yang memiliki beberapa jenis protein. Jadi kalau misalnya di dalam sampel kita itu ada beberapa jenis enzim, ya, itu kemungkinan tidak akan spesifik, ya. Jadi memang baiknya untuk tahapan-tahapan yang sudah akhir tahapan pemurnian enzim. Jadi untuk enzim yang sudah agak murni, mungkin ini lebih bagus ya metodenya. Lalu pengukuran dengan absorpsi UV ini juga dapat terganggu jika ada senyawa non-protein yang sama-sama mengabsorpsi UV, misalnya asam nukleat ya, ataupun Lisat sel. Jadi sisa-sisa dari penghancuran sel yang masih terikut itu mungkin juga bisa mengabsorpsi UV. Nah, kalau kita lihat range deteksinya itu, metode ini bisa mendeteksi protein dengan konsentrasi 0,1 sampai 100 mikrogram per mililiter. Ya, jadi kalau di bawah 0,1 mungkin tidak terbaca, atau kalau di atas 100 mungkin juga akan bias hasilnya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah metode kimia ya. Jadi metode yang pertama adalah metode Biuret. Biuret di sini prinsipnya adalah reduksi ion Cu yang menarget ikatan peptida dalam suasana basah. Hasil positifnya nanti bisa dilihat di sini, akan menjadi larutan proteinnya akan menjadi biru keunguan. Kemudian warna ini bisa bertahan selama 15 menit sampai beberapa jam. Ya, artinya kalau sudah dibiarkan beberapa jam, kemungkinan akan berubah. Jadi setelah direaksikan harus segera diukur pada panjang gelombang 545 maksimal. Nah, komponen reagen Biuret itu adalah NaOH ya, untuk menjaga suasana basah tadi, karena reaksi ini berlangsungnya dalam suasana basah. Kemudian CuSO4 ya sebagai nanti donor ion Cu-nya, lalu sodium potasium tatrat untuk menjaga pH larutan. Nah, metode ini punya limit bawah ya, batas bawahnya 100 mikrogram per mililiter. Jadi kalau kurang dari 100 mikrogram per mililiter, protein sampel kita itu biasanya sudah tidak bisa dideteksi lagi oleh Biuret ini, gitu ya. Nah, kemudian adanya DTT, gliserol, dan etilen glikol itu akan menghambat atau mengganggu reaksi Biuret. Jadi memang dipastikan senyawa-senyawa ini tidak ada di dalam sampel. Metode selanjutnya adalah Lowry. Lowry ini adalah modifikasi dari metode Biuret. Prinsipnya pun hampir sama dengan metode Biuret, hanya saja terdiri dari 2 tahap. Kalau tadi metode Biuret itu 1 tahap saja ya. Nah, kalau Lowry, tahap yang pertama itu sama dengan metode Biuret. Jadi di sini ada peran CuSO4 juga ya. Kemudian nanti protein yang sudah membentuk kompleks dengan Cu
itu akan mereduksi reagen Volin cell culture, ya, lalu menghasilkan warna biru yang biasanya diukur pada 750 nanometer. Nah, kemudian untuk range deteksinya, Lowry ini lebih baik dibandingkan Burette ya. Jadi pada konsentrasi sampel 10 sampai 1000 mikrogram per mililiter itu bisa dideteksi dengan metode Lowry. Jadi dia memang lebih sensitif dan tentunya lebih akurat. Hanya saja Lowry ini dihambat oleh deterjen, karbohidrat, gliserol, dan EDTA. Jadi senyawa-senyawa ini bisa mengganggu proses pengukuran karena bereaksi dengan CU maupun dengan reagen Volin. Kelemahannya mungkin kalau untuk Lowry adalah waktunya ya. Jadi di sini ada waktu inkubasi 10 menit dan 30 menit. Jadi mungkin akan memakan waktu sekitar 40 menit untuk reaksinya berlangsung. Selanjutnya adalah metode BCA atau disebut juga metode Smith. Nah, ini modifikasi lagi dari metode Lowry. Jadi di tahap awal itu sama dengan metode Lowry dan Burette. Ada penambahan CuSO4. Jadi ada peran ion Cu di sini. Nah, kemudian setelah penambahan Cu di reaksi yang kedua, itu adalah reduksi reagen BCA. Ya, jadi asam bikinkonat ya. BCA ini kemudian akan terbentuk kompleks berwarna ungu yang diukur pada panjang gelombang 562 nanometer. Nah, untuk reaksi atau metode BCA ini memerlukan pengkondisian suhu ya, yaitu 37 derajat Celcius yang diinkubasi selama 30 menit. Kemudian kelebihan dari metode BCA, range-nya lebih luas dibandingkan Lowry. Kalau tadi Lowry 10 sampai 1000 ya, kalau BCA ini 10 sampai 2000 mikrogram per mililiter. Hanya saja masih dihambat juga, bisa dihambat oleh adanya EDTA, gula reduksi atau lipid seperti itu. Nah, metode selanjutnya adalah metode yang melibatkan pewarna ya. Jadi kalau tadi Burette, Lowry, dan BCA itu memang ada reaksi kimia di situ, ada perubahan, ada reduksi oksidasi. Nah, kalau metode yang selanjutnya yaitu metode Bradford, ini menggunakan pewarna atau dye ya. Misalnya di sini pewarna yang digunakan adalah CBB atau Comasi Brilliant Blue. Jadi nanti protein atau enzim kita itu akan membentuk kompleks dengan pewarna ini yang nantinya akan dibaca pada panjang gelombang 595 nanometer, sekitar itu. Kemudian untuk range-nya ini hampir mirip sebetulnya dengan BCA ya, 10 sampai 2000 mikrogram per mililiter. Hanya saja kalau metode BCA dan Lowry sebelumnya banyak penghambatnya atau inhibitornya. Sedangkan kalau Bradford biasanya dihambat oleh adanya deterjen saja. Nah, ini bisa dihilangkan melalui dialisis atau filtrasi gel. Nah, kelebihannya lagi adalah pewarna CBB ini tidak berikatan dengan peptida pendek, sehingga tidak akan mempengaruhi hasil pengukuran. Jadi tidak bereaksi. Kalau Lowry dan Burette itu masih memungkinkan adanya reaksi dengan peptida pendek, sehingga biasanya akan menimbulkan bias pada hasil pembacaan di spektrumnya. Nah, metode yang selanjutnya, seperti yang terakhir ya, contoh metode yang selanjutnya adalah metode fluorescence. Nah, metode ini juga baru-baru berkembang karena metode yang berbasis absorbansi dianggap memiliki kelemahan karena biasanya memang tadi banyak inhibitor-inhibitor gitu ya, yang mungkin akan mengganggu. Nah, ini contoh metode fluorescence menggunakan senyawa yang berfluorescence atau berpendar ketika diberi panjang gelombang eksitasi dan panjang gelombang emisi. Nah, contohnya di sini adalah fluoresamin. Fluoresamin ketika dieksitasi pada panjang gelombang 460 nanometer dan mengalami emisi pada panjang gelombang 30 nanometer itu akan berpendar ya, warnanya seperti ini, ada gambar ya, jadi dia akan berfluorescence. Kemudian limit deteksinya itu
di atas 500 miligram per mililiter. Jadi memang sangat besar range-nya ya. Jadi di bawah itu masih bisa terdeteksi gitu. Nah, kemudian meskipun demikian tetap ada yang mempengaruhi dari proses fluoresensi ini. Yang pertama adalah tris, glisin, kemudian metanol dan etanol. Jadi keberadaan senyawa-senyawa ini kemungkinan akan mempengaruhi pembacaan dari fluoresamin ini. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kita melihat beberapa metode-metode untuk mengukur kadar protein total pada suatu sampel, dalam hal ini adalah enzim ya. Tentunya kita akan juga bertanya-tanya bagaimana caranya kita bisa mengetahui konsentrasi protein atau konsentrasi enzim yang ada di dalam sampel kita. Jadi setelah kita ukur tadi, kalau kita menggunakan metode-metode yang berbasis absorbansi, kita akan mendapatkan nilai-nilai absorbans, gitu ya. Nah, tentu kita harus menggunakan larutan atau berpatokan pada suatu standar, artinya suatu larutan yang sudah diketahui dengan pasti konsentrasinya. Gitu. Misalnya kalau contohnya di sini kita ingin membuat kurva standar dengan metode spektrofotometri ya, yang paling umum dan luas digunakan. Ingat-ingat kembali bahwa prinsip spektrofotometer itu adalah hukum Lambert-Beer, jadi absorbansi akan sebanding dengan konsentrasi. Gitu ya. Jadi untuk kadar protein biasanya standar yang digunakan itu adalah larutan BSA atau bovine serum albumin yang konsentrasinya sudah diketahui dengan pasti. Nah, prinsip dari kurva standar yang pertama adalah semua perlakuan, jadi baik reagen, kondisi alatnya, itu harus sama antara larutan standar dan sampelnya. Jadi tidak boleh ada yang usahakan atau minimalkan tidak ada perbedaan, ya, minimalkan perbedaan baik dari reagen maupun kondisi alat. Kemudian yang kedua, satuan konsentrasi sampel yang terukur itu akan mengikuti satuan dari larutan standarnya. Misalnya jika kita menggunakan BSA 10 mg per mililiter, maka nanti pengukuran sampel kita itu satuannya adalah miligram per mililiter. Jadi mengikuti konsentrasi atau satuan dari standarnya. Nah, kemudian saat membuat kurva standar, itu biasanya kita menyiapkan beberapa konsentrasi standar ya. Nah, itu usahakan minimal 6 titik atau 6 konsentrasi. Dan mulai dari 0 gitu ya. Usahakan mulai dari 0. Kenapa menggunakan 6 titik? Karena nanti akan berkorelasi dengan nilai regresi linearnya pada saat perhitungan. Nah, kemudian usahakan juga pada saat membuat kurva standar, nilai absorbansinya itu berkisar antara 0,2 sampai 0,8. Ya, jadi di sini kalau melihat di gambar ini 0,8, nah begitu sudah mendekati 1 atau lebih dari 1, biasanya kurvanya itu akan cenderung melandai. Nah, makanya dipilih rentangnya yang terbaik itu 0,2 sampai 0,8, karena di sini kita bisa lihat terjadi korelasi antara absorbansi dengan konsentrasi gitu ya. Jadi semakin meningkat konsentrasi, absorbansinya pun akan semakin meningkat. Jadi di situ kaidah atau hukum Lambert-Beer-nya itu berlaku seperti itu. Jadi usahakan di absorbansi itu nilainya 0,2 sampai 0,8. Kemudian ketika kita mengukur sampel kita, usahakan absorbansi sampel itu nilainya ada di dalam rentang absorbasi standar. Jadi misalnya kita sudah membuat standar seperti ini ya, 0 sampai dengan di sini 1,1 misalnya seperti itu. Nah, ternyata begitu kita ukur sampel kita, absorbansi sampel itu ada di misalnya 1,5 misalnya ya. 1,5 artinya itu kan sudah berada di luar rentang kurva standar. Apakah masih bisa dihitung? Bisa, masih bisa kalau kita masukkan ke persamaan garisnya, tetapi tidak valid gitu ya, karena
standarnya itu karena sampelnya itu ada di luar rentang dari kurva standar. Jadi usahakan absorbansi dari sampel ini harus berada dalam rentang absorbansi standarnya, gitu, supaya nilainya valid. Kemudian jangan lupa siapkan dan harus selalu ada belangko sebagai faktor koreksi ya. Jadi belangko ini adalah reagen tanpa sampel atau standar dengan perlakuan yang sama gitu ya. Jadi semua larutannya atau reagennya sama dengan sampel dan standar, tapi tidak ada sampel dan tidak ada standarnya atau tidak ada analitnya begitu ya. Oke, kemudian setelah tadi diukur, ya jadi ini contoh untuk bagaimana cara kita menentukan konsentrasi sampel dengan kurva standar ya, dengan teknik interpolasi di sini. Jadi kalau tadi di slide sebelumnya masih berupa titik-titik, pertanyaannya adalah bagaimana kalau absorbansinya ada di rentang yang berbeda dengan standar. Misalnya kalau standar di 0,5, 0,8 ternyata sampel kita ada di 0,6 absorbansinya terukurnya. Nah, bagaimana? Nah, itu artinya kita harus memasukkan nilai tersebut ke persamaan kurva standarnya. Sekarang permasalahannya, kurva standar seperti apa yang baik gitu ya, maksudnya yang bisa kita gunakan sebagai standar untuk mengukur sampel kita. Nah, di sini ada dua gambar. Yang sebelah kiri, kita lihat di sini ada grafik yang lurus. Ini sebetulnya grafik ini hanya menghubungkan antara titik-titik tadi ya, titik-titik standar ini. Jadi ini adalah nilai-nilai dari si standarnya. Di sini 250 mikrogram, kemudian 500. Nah, ini di sumbu Y itu adalah absorbansi dari standarnya. Nah, setiap garis ini ya punya persamaan garis. Tentu Anda sudah belajar ya di fisika mungkin dan juga di praktikum yang lain ada persamaan garisnya. Pertama kita lihat dulu di garis yang lurus ini, sampel kita itu berada di antara 0,5 dan 0,8 ya. Nah, di sini buat persamaan garis antara 0,5 sampai 0,8. Nah, ini muncul persamaan garisnya seperti ini. Gitu. Nah, kemudian di dalam program biasanya kita menggunakan yang sederhana saja, yang Excel. Ini dibuat ada linear, ya. Jadi regresi dibuat linear. Kemudian ada persamaannya juga. Nah, ketika misalnya saya masukkan konsentrasi sampel 0,6 ke persamaan yang satu ini, itu muncul nilai 667 mikrogram per mililiter. Nah, itu adalah konsentrasi dari sampel, gitu ya. Nah, begitu nilai 0,6 ini dimasukkan ke persamaan yang kedua, ya, persamaan yang sudah linear nih, sudah ditarik garis lurus, konsentrasi yang diperolehnya adalah 854 mikrogram per mililiter. Ya, jadi cukup jauh gitu bedanya. Nah, dibandingkan dengan grafik yang sebelah kanan ini menggunakan polynomial regression, jadi bukan regresi linear. Kalau regresi linear ini ya linear, jadi dia garis lurus gitu ya. Kalau yang sebelah kanan ini menggunakan persamaan 3 parameter atau disebutnya polinomial. Nah, kalau dilihat ini garisnya itu mengikuti titik-titik juga sama seperti ini persamaan yang awal. Nah, begitu kita masukkan 0,6 nih, absorbansi 0,6 ke persamaan yang baru, persamaan polinomial, ternyata diperoleh konsentrasi protein pada sampel itu adalah 619. Nah, kalau dilihat, yang lebih mendekati 667 adalah yang kedua ini, 619. Artinya apa? Artinya memang ada pengaruhnya regresi di sini. Jadi untuk membuktikannya bisa dengan menggunakan perhitungan seperti ini. Atau misalnya melihat nilai R kuadrat ya. Biasanya nilai R kuadrat 0,99 itu sudah cukup bagus ya untuk
kita gunakan sebagai kurva standar. Ini seperti itu. Nah, ini hanya salah satu metode saja untuk membuktikan apakah si kurva standar kita ini bisa diterima atau tidak. Salah satunya dengan menggunakan persamaan polinomial ini. Nah, nanti mungkin bisa dicoba ya di diskusinya untuk membuat kurva seperti ini. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan jika kualitas kurva standar ini kurang baik? Jadi sudah dilakukan pengukuran, kemudian dihitung menggunakan kurva, apakah itu kurva linear atau kurva polinomial, ternyata nilainya masih kurang bagus karena memang datanya kurang bagus. Nah, yang pertama yang bisa dilakukan adalah menambahkan jumlah titiknya atau menambah jumlah konsentrasi standarnya. Misalnya yang semulanya 6 titik, ya 6 konsentrasi, itu bisa ditambah menjadi 8, 10 gitu ya. Intinya semakin banyak titik-titik itu, konsentrasi yang digunakan, biasanya kurvanya itu akan semakin linear ya, jadi semakin lurus gitu, semakin baik lah. Kemudian yang kedua bisa juga kalau nilai absorbansinya terlalu rendah, misalnya 0,00 gitu ya, atau misalnya terlalu tinggi, misalnya di atas 1, kalau terlalu rendah itu bisa ditingkatkan konsentrasinya atau dipekatkan. Kalau terlalu tinggi absorbansinya tentu bisa dilakukan pengenceran. Lalu cek juga panjang gelombang yang digunakan. Jadi biasanya kalau tidak menggunakan kit ya ini, jadi menggunakan reagen-reagen yang dibuat sendiri di lab gitu, itu biasanya kita harus mengecek dulu panjang gelombang maksimum yang digunakan gitu. Karena meskipun tadi misalnya di metode A itu harus diukur di 595 gitu ya. Tapi ternyata pada kondisi tertentu misalnya reagennya atau kondisi alatnya kurang memadai, mungkin harus diukur di 560 atau mungkin di 600 misalnya seperti itu. Jadi alangkah baiknya jika di awal dilakukan pengukuran panjang gelombang maksimum untuk metode yang digunakan. Lalu yang keempat adalah cek alat yang digunakan atau instrumennya. Jadi kalau menggunakan spektrofotometer, jika memungkinkan lakukan kalibrasi terhadap alat tersebut, atau gunakan sampel yang lain untuk mengecek ya keakuratan alat tersebut. Karena kan biasanya kalau alat sering dipakai itu sensitivitasnya itu biasanya berkurang ya. Jadi bisa juga dilakukan pengecekan atau kalibrasi alat. Dan terakhir, cek lagi apakah reagen dan bahan yang digunakan itu fresh. Artinya pada beberapa metode, misalnya di metode Lowry, itu harus fresh. Jadi begitu akan digunakan, pada saat itulah dibuat. Jadi tidak bisa disimpan terlalu lama, ya seperti itu. Nah, setelah mendapat kurva standar, kemudian mengukur kadar protein, ya, lalu mengukur aktivitas enzim. Nah, untuk aktivitas enzim akan dibahas di minggu depan. Tapi intinya di sini saya ingin menjelaskan tentang tabel pemurnian enzim yang tadi sudah disampaikan di awal, ya. Nah, selain dari volume untuk masing-masing tahapan ini, data yang diperlukan adalah total protein, ya. Total protein ini biasanya diperoleh dari tadi yang sudah kita ukur ya berdasarkan kurva standar. Kemudian total aktivitas itu didapat dari aktivitas enzim dikali dengan volume juga ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada beberapa istilah yang perlu dipahami. Yang pertama, total protein, tadi sudah saya singgung. Total protein ini adalah jumlah protein yang terdapat dalam tiap-tiap fraksi dikali dengan volume. Makanya tadi di awal sekali saya sebutkan volume yang kita peroleh dari tiap-tiap tahapan ini harus kita ukur, ya, harus kita tahu berapa volumenya. Dari awal dari crude enzyme sampai kita peroleh enzim yang murni, itu volume larutan yang kita dapatkan berapa. Biasanya semakin jauh tahapannya ya,
itu akan didapat volume yang semakin kecil, karena biasanya protein-protein atau senyawa-senyawa non-protein dan enzimnya itu sudah hilang dengan adanya fraksinasi dan pemurnian ini. Itu total protein. Kemudian total aktivitas atau aktivitas total di sini adalah aktivitas enzim pada tiap fraksi dikali volume fraksi tersebut. Jadi sama dengan mengukur total protein ya. Kemudian aktivitas spesifik. Aktivitas spesifik adalah aktivitas total dibagi total protein per masing-masing fraksi. Jadi kalau di sini misalnya pada tahap homogenisasi, aktivitas spesifik adalah 150.000 dibagi 15.000 ya. Jadi total aktivitas dibagi dengan total protein sama dengan 10. Begitu juga dengan di sini misalnya pada tahapan pengendapan dengan garam amonium sulfat, mungkin ya ini menggunakan garam. Aktivitas spesifiknya adalah 138.000 dibagi dengan 4.600 sama dengan 30. Gitu ya. Jadi aktivitas spesifik ini menggambarkan aktivitas dari enzim tersebut. Makanya disebut spesifik. Kalau aktivitas total itu memang aktivitas total keseluruhan dari enzim, gitu ya. Nah, kemudian yield. Kalau yield ini adalah cara menghitungnya aktivitas total dari tiap fraksi ya dibagi aktivitas total dari crude enzyme. Jadi kalau misalnya di sini contohnya aktivitas total yield untuk fraksinasi menggunakan garam ya itu adalah 138.000. Jadi aktivitas totalnya dibagi 150.000 ya sehingga didapatkan 92. Ya, jadi 138.000 dibagi 150.000 dikali 100%. Jadi yield ini dalam persen. Dapatlah 92%. Begitupun yield untuk tahapan kromatografi penukar ion. Caranya adalah 115.500 dibagi dengan 150.000 sehingga dikali 100%, sehingga diperoleh 77% dan seterusnya. Yaitu untuk yield. Kemudian terakhir adalah kemurnian atau purification level. Cara memperolehnya adalah aktivitas spesifik fraksi dibagi aktivitas spesifik dari crude enzimnya. Jadi misalnya di sini level kemurnian dari tahapan yang kedua nih misalnya fraksinasi dengan garam itu diperoleh dari 30. Jadi aktivitas spesifiknya fraksi ini dibagi dengan crude enzyme 30 dibagi 10 diperoleh level purifikasinya 3. Artinya semakin ke sini kalau kita lihat semakin ke bawah tingkat kemurniannya semakin tinggi ya. Itu sesuai dengan tujuan kita kan ya. Jadi dari awal crude enzyme itu masih 1 dianggapnya, artinya belum murni karena masih banyak kontaminan, kemudian melewati beberapa tahapan terus sampai di kromatografi afinitas itu tingkat kemurniannya adalah 3000. Berarti 3000 kali lebih murni dibandingkan dengan crude enzimnya. Seperti itu. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi ini. Silahkan lanjutkan dengan diskusi dalam kelompoknya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.